Selanjutnya pengkajian. Pencet yang pertama, pencetus paling sering itu nyeri dada atau angina, yang bisa kita sebut dengan angina. Lalu sifat sakitnya itu seperti dipukul, tertekan, bahkan seperti terbakar. Lalu sakitnya ini menjalar ke bahu, ke punggung, ke rahang, dan ke lengan kiri. Dan disertai dengan mual, muntah, keringat dingin, berdebar-debar, dan sesak nafas. Waktunya itu lebih dari 20 menit. Lalu akan terjadi namanya infark miokard atau terjadi kematian jaringan. Diagnosanya yang pertama, jika mengenai jaringan perifer, diagnosanya yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan perifer berbanding dengan gangguan sirkulasi. Lalu yang kedua yaitu nyeri berbanding dengan gangguan kemampuan pembuluh darah untuk menyuplai oksigen ke jaringan. Dan yang ketiga ada resiko kerusakan integritas kulit berbanding dengan gangguan sirkulasi. Nah, lalu bila dilakukan tindakan pembedahan itu ada dua, prabedah dan posbedah. Prabedah yaitu sebelum pembedahan, diagnosanya yaitu ansietas. Ansietas itu seperti tadi, rasa takut dan cemas berbanding dengan rencana pembedahan yang kompleks. Lalu posbedah yaitu setelah pembedahan, maka diagnosanya yaitu nyeri akut berbanding dengan diskontinuitas jaringan atau saraf-saraf akibat luka operasi. Dan selanjutnya yaitu resiko infeksi berbanding dengan adanya port di entry atau luka bekas operasi. Dan selanjutnya diagnosanya itu resiko kerusakan integritas kulit berbanding dengan luka bekas operasi. Dan bila dianjurkan untuk memodifikasi gaya hidup, diagnosanya itu kurang pengetahuan tentang modifikasi gaya hidup berbanding dengan kurangnya informasi. Intervensinya, bila mengenai arteri perifer, diagnosa gangguan perfusi jaringan, intervensinya itu pantau tanda-tanda kecukupan perfusi jaringan. Lalu yang kedua, dorong pasien untuk melakukan latihan jalan dan ekstremitas yang bertahap seperti olahraga seperti itu. Lalu anjurkan pasien untuk tidak merokok, beri penyuluhan atau penkes, cara menghindari gangguan emosional dan cara penata laksanaan stres. Lalu yang kedua yaitu mengatasi nyeri. Nah, untuk mengatasi nyeri, intervensinya itu kaji respon pasien terhadap nyeri, skala nyerinya, lalu ekspresi wajahnya ketika dia menghadapi rasa nyeri itu. Lalu yang kedua ada intervensinya, jelaskan penyebab dari nyeri. Penyebab dari nyeri ini bisa karena setelah operasi ketika bius itu hilang, maka pasien akan merasakan nyeri. Ajarkan teknik distraksi dan relaksasi seperti untuk teknik relaksasi ini itu sudah dipercaya bahwa dapat mengurangi nyeri. Lalu kolaborasi pemberian analgetik. Yang ketiga, mencegah kerusakan integritas kulit akibat luka operasi ya. Intervensinya, pantau tanda-tanda kerusakan integritas kulit. Lalu dorong pasien untuk menjaga hygiene dengan ketat, mandi dengan sabun, lalu mengoleskan pelembab, dan memotong kuku dengan hati-hati. Lalu bila dilakukan